Belum satu periode. Belum satu periode. Kenapa nggak tidak jadi guru, Pak? Ya. Kenapa terjun ke pemerintah? Muara Buntai bisa, Orang Hulu bisa. Ya. Saya tidak punya cita-cita untuk menjadi anggota dewan. Berpikir mau jadi cita-cita jadi apa, Pak? Lagi dengan saya Spin Anwar di program One Yacht One Job. Nah, kali ini adalah hari yang dimana momen yang sangat spesial banget buat kita semua, khususnya masyarakat Kutai Kartanegara. Akhirnya alhamdulillah bisa kesempatan hadir di tengah-tengah toko publik yang tidak asing lagi wajahnya di kalangan industri anak-anak muda khususnya. Saya kedatangan tamu dan juga alhamdulillah diundang di kantornya, begitu keren deh pokoknya. Beliau ini banyak sekali cerita-cerita inspirasi di balik kesuksesan beliau yang saat ini sudah jadi orang sukses. Sekenalkan yaitu Pak Sopan Sofian yang biasa disapa Pak Salam Corona. Pak Sopan Sofian, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak ya. Aduh, apa nih Pak kesibukannya nih Pak? Kesibukannya ya seperti biasa lah, kita mengabdikan diri untuk masyarakat, kemudian juga enjoy saja lah anak mudanya ya. Waduh, ternyata beliau ini nggak disangka juga bisa duduk di gedung DPRD yang begitu. Wow, keren, sungguh sangat keren banget. Kemarin alhamdulillah nggak disangka-sangka juga beliau terpilih. Wah, itu permintaan masyarakat pasti Pak. Apalagi jejak karir beliau itu sangat luar biasa, mulai sebelum jadi anggota dewan, habis itu jadi kepala desa Pak ya. Untuk berbagi inspirasi kita nih Pak, temanya di balik jendela kehidupan Bapak Sopan Sofian. Oke, sebelum itu Pak, sebelum kita lebih jauh lagi bahas terkait perjalanan hidup kita, kan apalagi Bapak udah duduk di anggota dewan. Nah, sebelum anggota dewan yang tadi saya bilang jadi kepala desa aja udah begitu padat Pak ya jadwalnya, apalagi sekarang lebih padat lagi, sangat mengabdi lagi ke masyarakat. Nah, pasti capek nih Pak. Kami ada produk yang begitu baru, yaitu produk lokal UMKM khusus Kutai Kartanegara. Nah, ini produk andalan kami nih Pak. Setiap hari kami mengkonsumsi minuman jus sehat. Ini buat anak-anak muda khas Kutai Kartanegara. Nah, ini dicampur dengan bahan dasarnya itu mangga manis, dan dicampur sedikit lemon tanpa gula Pak. Tapi gulanya itu kami ganti dengan madu bivolen. Saya penasaran juga sebenarnya kan. Ya, coba nih Pak. Ini minuman asli Kutai Kartanegara. Ini buatan asli produk anak-anak Kutai Kartanegara. Rasan. Nah, nggak salah Pak. Kalau ini langsung diminum. Ya, silakan Pak. Doain aja. Semoga cocok Pak. Itu lebih kental, rasanya tidak cair. Nah, tanpa gula. Jadi kalau setiap hari kita mengkonsumsi minuman sehat ini, insya Allah tubuh kita kembali fit. Apalagi sekarang musimnya pandemik. Iya. Insya Allah doain semoga nanti dalam minggu ini akan launching ya. Mudah-mudahan ini sukses. Amin. Bisa mengangkat UMKM yang ada di Kutai Kartanegara. Kalau ini memang mempunyai kandungan vitamin C yang bagus, kenapa tidak harus di kantor-kantor wajib membeli Tarsan ini? Wah, pasti harus itu mendukung banget, mensupport gitu kan dari segi pemerintahnya kan. Nah, tapi ini Pak, kami jual bukan hanya cari keuntungan tapi insya Allah setiap keuntungan ini akan kami potong 20% untuk masyarakat maupun dana pendidikan. Alhamdulillah. Usahakan biar berkah. Oke, kita lanjut Pak. Sekali lagi Pak Sofian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, kayaknya aktivitas semakin padat nih Pak ya. Artinya lumayan juga lah.
harus bisa beraktivitas, apalagi kita apa namanya sebagai pejabat apa namanya publik, kemudian juga harus terjun ke masyarakat, ya terus. Kalau bahasa sibuk itu tidak usah dibahasakan sibuk, memang sudah tugas kita. Tugasnya, Pak. Keren loh Mas Sofyan, sudah muda gitu kan. Waduh, pokoknya mantap dah. Gitu. Tapi asli Muara Muntai, Pak ya? Kalau saya kelahiran Kota Bangun. Kota Bangun. Ya. Tapi apa? Kalau boleh tahu Pak, Bapak ini kan jurusan SPD, Pak. SPD. Ya? Kalau boleh tahu kuliah proses di mana, Pak? Saya sebenarnya awal perjalanan hidup, artinya sebagai pekerja, dulu pernah di karyawan PLN outsourcing di PLN unit Muara Muntai. Itu tahun berapa tuh Pak? Itu awal tahun 1997. Wah, saya baru masuk SD. Tapi masih muda, bukan apa-apa Mas. Iya. 97 Pak ya? Iya, 97. Kerja di PLN. Kerja di PLN. Terus Pak? Nah, jadi tugas di PLN itu selama kurang lebih 20 tahun. Jadi di tahun 2013 kita mencoba untuk berkompetisi, dan kebetulan memang ada dukungan masyarakat untuk kita ikut kompetisi sebagai kepala desa. Iya. Ya alhamdulillah kita terpilih waktu itu kepala desa. Itu tahun berapa Pak Sofyan itu naik pertama kali jadi kepala desa? Di tahun 2013. 2013 Pak ya? Desember 2013 ya. Oh, terus Pak? Nah jadi namanya karir ini sebenarnya itu perjalanan hidup lah ya. Iya. Nah kemudian proses kehidupan itu memang kita jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berasal dari pelayan masyarakat sebagai teknisi PLN, kemudian menjadi pelayan masyarakat di pemerintahan desa. Jadi merupakan hal yang berjenjang. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam sosial kemasyarakatan, itu terasa enjoy saja pekerjaan yang kita lakoni itu. Kemudian tugas-tugas kami juga di pemerintahan desa, bagaimana kami mengembangkan potensi-potensi desa yang ada di desa, kemudian juga berkenaan dengan sosial budayanya dan sebagainya. Nah itulah yang kami geluti setiap hari. Tapi Pak, maaf kalau boleh tahu, benar Pak, jadi kepala desa itu 2 periode atau 1? Jadi kepala desa sebenarnya atau 3 atau 4? Belum 1 periode. Belum 1 periode. Ini kan belum sebelum jadi anggota dewan Pak ya. Nah, jadi kepala desa. Apalagi jurusan S1 Pak Sofyan ini SPD. SPD. Otomatis berarti guru Pak ya, kalau nggak salah ya. Kenapa nggak tidak jadi guru Pak? Ya. Kenapa terjun ke pemerintah? Dulu waktu di PLN, tugas kita kan operator, kerjaannya hanya malam. Sedangkan siang itu kerjaan kita mungkin banyak yang lowong lah gitu. Nah waktu itu saya ingin waktu itu mengajar anak-anak. Kebetulan di dekat PLN itu ada SD 002. Jadi anak-anak itu waktu itu kebetulan ada namanya muatan lokal. Muatan lokal itu ada bahasa Kutai, ada bahasa Inggris, bahasa Inggris juga ada. Nah kebetulan waktu itu ditawari kepala sekolah, Pak Sofyan kalau bisa bahasa Inggris bantuin dong sekolah ini. Nah, padahal kita ini ya artinya bahasa Inggris itu ya dasar-dasarnya saja untuk mengajar ke anak-anak SD kelas 1. Awalnya di situ. Nah kemudian waktu itu kebetulan dari Unikarta itu ada program sekolah untuk semacam kayak beasiswa gitu. Iya, maksudnya waktu itu kita ngikut kuliah di Unikarta tapi kelas jauh gitu. Oh iya. Jadi keinginan saya, dan lumayan alhamdulillah kami terbantu dengan program Unikarta pada waktu itu untuk bisa menambah pengetahuan mengajar. Kebetulan saya di teknologi pendidikan TP. Nah waktu itulah saya bisa mengajar. Saya mengajar, kemudian juga karena keahlian kita juga ada kepramukaan, kita mengajar pramuka, dan itu semuanya kami kami sumbangsihkan pengetahuan itu dengan tidak meminta gaji atau pembayaran. Nah itulah kami
prosesnya waktu itu menjadi kenapa itu ada titelnya SPD. Iya. Dan di tahun 2013 di 2010 itu saya mengajar di SMP. Oh, SMP. Oh, berarti sempat jadi guru juga, Pak ya? Sempat juga menjadi guru. Kebetulan waktu itu kita mengajar di ilmu teknologi komputer. Ya, jadi kita mengajar dasar-dasarnya saja untuk anak-anak yang di SMP. Itulah. Memang jiwa-jiwa guru, kebetulan juga ayah saya juga seorang guru. Jadi keluarga kakak-kakak juga guru. Jadi kita juga ada jiwa-jiwa guru lah untuk bisa menyumbangsikan pengetahuan mengajar tadi. Wah, keren. Dia tadi bincang-bincang kami sama Pak Sofian yang biasa diakrab Pak Sopan saya. Pak Sopan biasa masyarakat mengenalnya Pak Sopan. Beliau ini memang dikenal sebagai jiwa sosial itu sangat kuat pokoknya, dan tidak mengenal kata lelah pokoknya. Keren. Bukan kalangan bapak-bapak maupun ibu, tapi kalangan anak muda tuh senang sama beliau. Sebenarnya apa sih rahasianya kita nih Pak? Kalau kita bergaul, kemudian berkomunikasi dengan siapa saja, apalagi dengan anak-anak muda, itu kita kan ada aura jiwa. Kalau yang muda jiwa muda. Gitu. Kalau yang tua kita juga ikutan jadi tua lah, artinya ada mendewasakan diri. Jadi itu kalau saya di mana saja selama berkumpul dengan anak muda, kita memberikan hal-hal yang positif, kemudian juga mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Jadi tujuan saya memang kenapa kadang-kadang moto saya itu Muara Muntai bisa, Orang Hulu bisa. Itu, Pak ya. Itu saya memberikan motivasi bahwa apapun yang mereka lakukan, yang mereka kehendaki, mereka cita-citakan itu harus bisa. Itulah yang memberi saya motonya. Orang Hulu bisa, Pak ya. Prestasi. Kemudian Muara Muntai itu bisa dalam UKM-nya, bisa dalam segala halnya. Nah itu yang saya ingin ambil di situ. Gitu. Ini Pak sangat menarik nih Pak, melihat perjalanan Pak Sofian dari masa ke masa lah, sampai menjadi orang terpandang lah, gitu kan Pak. Nah, seperti apa tuh Pak? Boleh dong Pak diceritakan perjalanan Pak Sofian bisa duduk di anggota dewan. Nah, ada gak Pak kisah yang menarik dan kisah inspirasi di balik itu semua? Jadi semoga udah nonton nih, harus inspiritnya tuh. Jadi kalau memang dalam perjalanan hidup ini kita tidak tahu kita besok itu seperti apa dan bagaimana. Cuman dalam hal kita mempunyai keinginan, niat dan sebagainya, itu memang perlu kita mempunyai keyakinan. Jadi waktu itu saya tidak punya cita-cita untuk menjadi anggota dewan. Oh, tidak ada. Tidak pernah ada sama sekali. Jadi anggota dewan? Tidak ada. Dulu berpikir mau jadi cita-cita jadi apa, Pak? Saya hanya ingin menjadi orang yang punya ada lebih, kita bisa bersosial dan sebagainya, itu saja. Sama halnya dengan kepala desa, saya tidak bermimpi menjadi kepala desa waktu itu. Namun adanya dorongan masyarakat, Pak Sopan, coba Pang jadi kepala desa. Saya bisa jadi kepala desa. Asal satu, saya ingin yang ingin menjadikan saya kepala desa ini, saya tidak ada kontrak politik. Kemudian money politik dan sebagainya. Itu yang saya tidak ingin tekankan. Sampai menjadi seorang wakil rakyat pun, saya punya keinginan bahwa ketika saya terpilih, saya ini ingin betul-betul yang diharapkan oleh masyarakat. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena ketika masyarakat ikhlas memilih saya, kemudian memberikan amanah, dan itu pun akan saya kembalikan kepada masyarakat. Artinya saya berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Saya pun harus lebih ikhlas lagi bekerja untuk masyarakat. Yang penting intinya mengabdi ke masyarakat, itu pada poin pentingnya. Dan juga ikhlas kerja. Tidak, tadi yang Pak Sofian bilang, jangan ada kata lelah diucapkan Pak ya. Oke, menarik sekali ya perjalanan
Pak Sofyan itu pastilah memang kalau kita ingin sukses itu butuh proses gitu panjang Pak ya. Sangat gitu kan. proses punya panjang. Nah, apalagi kebanyakan ya Pak, anak-anak muda sekarang pada ngeluh tuh Pak, ketika dia ingin berjuang gitu kan, ingin mendapat sesuatu yang mereka inginkan, tiba-tiba putus di tengah jalan. Nah, gimana tuh Pak? Ada gak tipsnya tuh Pak? Untuk apa namanya menaiki sebuah tangga, mungkin kita harus perlu sebuah kekuatan. Artinya pijakan kaki dan sebagainya, cara melangkah dan sebagainya. Ketika langkah itu harus mempunyai ada pegangan, maka kita harus mengikhtiarkan diri kita berpegang pada keyakinan, cita-cita kita itu seperti apa. Nah, jadi memang pada dasarnya yang diawali niat kita untuk melangkah itu apa sih? Kita ini mau melangkahkan untuk berusaha itu apa yang kita niatkan. Nah, kalau kita sudah niatnya sudah baik, sudah sudah bulat, barulah kita melangkah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah ada aja jalan-jalan yang bisa membantu kita. Iya, biar Allah lah menentukan garis finishnya Pak ya. Betul.